Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semua. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu ya. Seneng banget hari ini ibu bisa ketemu kalian lagi di materi yang sama, yaitu seni budaya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Anak-anak, hari ini kita tentu saja akan belajar seni budaya lagi, khususnya seni musik, yaitu bab 3, gaya bernyanyi lagu daerah. Nah, pada bab kali ini kita akan mempelajari kedudukan dan fungsi musik atau lagu daerah di Indonesia, teknik dan gaya bernyanyi, dan latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Nah, setelah mempelajari bab 3 kali ini, Ibu harap anak-anak mampu mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia, membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia, mengidentifikasi fungsi musik tradisi atau daerah Indonesia, membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik masa kini, melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi, bernyanyi lagu daerah secara unisono, dan mengomunikasikan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono dalam musik tradisi, baik dengan lisan maupun tulisan. Baik anak-anak, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Penampilan musik daerah di Indonesia sering berkaitan dengan musik tradisi. Penampilan musik daerah kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari. Digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat dan sering sebagai ilustrasi pergelaran teater tradisi serta sebagai media hiburan. Musik daerah pada umumnya memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat pendukungnya. Secara umum, musik berfungsi sebagai media rekreatif atau hiburan untuk meninggalkan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari. Lagu daerah adalah jenis lagu yang tumbuh dan berkembang secara keseluruhan pada suatu daerah, dan statusnya sangat populer sehingga bisa dinyanyikan dan mudah dihafal oleh masyarakat di daerah tersebut. Lagu daerah ini juga memiliki karakteristik tersendiri. Di antaranya, yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Yang kedua adalah bersifat sederhana. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa atau tema yang tergolong sederhana, seperti lagu tentang bermain, lagu tentang hormat kepada orang tua, dan sebagainya. Yang ketiga, turun-temurun. Kamu tentu sudah tahu kalau lagu daerah memiliki sifat tradisional. Sudah ada sejak masyarakat itu lahir. Lagu daerah kemudian diwariskan turun-temurun secara lisan dan spontan. Dan yang keempat adalah jarang diketahui penciptanya. Karena sifatnya turun-temurun dan disampaikan secara lisan atau tidak tertulis, lagu daerah biasanya tidak diketahui pasti siapa penciptanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi lagu daerah. Musik tradisional atau lagu daerah diciptakan dengan suatu tujuan oleh seniman pembuatnya. Secara umum, karya seni musik tradisional yang tumbuh dan berkembang di daerah Indonesia memiliki keragaman fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai sarana upacara. Musik di berbagai daerah Nusantara berkaitan erat dengan upacara-upacara adat seperti upacara kematian, perkawinan, kelahiran, serta upacara keagamaan. Nah, berikut beberapa contoh musik sebagai media untuk mendukung kegiatan upacara. Yang pertama ada musik gamelan untuk upacara sekatenan di Cirebon, Jawa Barat sebagai pendukung pengiring kegiatan mencuci barang-barang pusaka yang dianggap memiliki keramat oleh masyarakat pendukungnya. Ada musik-musik tradisional Kalimantan yang mengiringi upacara tiwah. Lalu ada musik yang digunakan untuk upacara panen padi atau upacara saren tahun di Jawa Barat. Kemudian ada upacara merapu di Sumba,
menggunakan bunyi-bunyian untuk memanggil dan mengiringi kepergian roh ke pantai Merapu atau alam kubur. Dan yang terakhir, musik gong luang Provinsi Bali dipergunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben. Kemudian fungsi kedua adalah sebagai media komunikasi. Misalnya, di suatu daerah, jika ada orang mendengar bunyi kentongan dititikan, itu merupakan pertalian adanya suatu kejadian untuk memberitahukan kepada penduduk. Kemudian, bunyi beduk bagi orang muslim sudah merupakan ciri khas sebagai pertalian tibanya waktu sholat. Kemudian yang ketiga adalah sebagai media pendidikan dan penerangan. Musik memiliki peranan penting dalam kegiatan pendidikan dan penerangan. Dalam hal ini, musik digunakan untuk menyampaikan norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Penerangan yang dimaksud di sini adalah penerangan dalam memahami peraturan maupun anjuran dari pemerintah. Musik sebagai media pendidikan dan penerangan sering kita temukan pada beberapa hal berikut. Yang pertama, sebagai lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat. Kemudian, yang kedua, musik dan lagu yang bernapaskan agama sebagai penerang kehidupan. Dan yang ketiga, musik sebagai wahana pemahaman, penerapan, dan pensosialisasian nilai-nilai religius, nilai estetis, dan nilai sosial kemasyarakatan. Kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai komoditi dan media ekspresi. Bagi para musisi profesional, musik merupakan sarana penghidupan ekonomi mereka. Mereka dihargai lewat karya atau lagu yang mereka buat dan yang mereka mainkan. Semakin bagus dan semakin populernya suatu karya seni musik, maka akan semakin tinggi penghargaan yang diberikan, baik penghargaan dalam bentuk material maupun moral. Dalam dunia industri musik, para musisi bekerja sama dengan industri rekaman. Mereka akan merekam hasil karya mereka dalam bentuk pita kaset dan CD serta menjualnya ke pasaran. Tapi untuk saat ini mungkin sudah ada beberapa platform yang lebih modern yang bisa digunakan sebagai wadah untuk menjual karya mereka. Para musisi juga melakukan pertunjukan langsung dengan penghasilan yang diperoleh dari tiket masuk dan sponsor. Pertunjukan dilakukan di daerah-daerah lain di Indonesia ataupun di luar Indonesia yang dapat menghasilkan pendapatan bagi mereka. Bagi para seniman, musik merupakan media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik, mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik pula, mereka mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia. Kemudian, fungsi musik yang selanjutnya adalah sebagai media hiburan. Musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas sehari-hari, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Jika ada pertunjukan musik di daerah mereka, mereka akan berbondong-bondong mendatangi tempat pertunjukan untuk menonton. Yang kedua, sajian permainan seperti dalam mendukung kegiatan anak-anak. Contohnya lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, Ambil-Ambilan dari Jawa Barat, Tanduk Majeng dari Madura, serta Sang Bangau dan Po Ame-Ame dari Betawi. Dan yang terakhir sebagai sarana pertunjukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Dalam bernyanyi, tentu harus mengetahui mengenai teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Berikut unsur-unsur yang perlu diperhatikan agar dapat menguasai teknik vokal dengan baik dan benar. Yang pertama adalah pernapasan. Pernapasan dalam bernyanyi adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Jadi, pernafasan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah pernafasan dada.
Nah, pada pernafasan dada ini cocok untuk nada-nada rendah, namun penyanyi udah lelah. Berikut contoh dari pernafasan dada. Ciri-ciri utama pernafasan dada adalah bahu yang bergerak naik dan turun. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada pernafasan perut. Nah, pernafasan perut ini membuat udara cepat habis, sehingga kurang cocok digunakan dalam menyanyi, karena akan cepat lelah. Nah, berikut adalah contoh dari pernafasan perut. Ciri utama dari pernafasan perut adalah perut bagian bawah yang menggelembung ke depan. Contohnya, Dan yang terakhir adalah pernafasan diafragma. Pernafasan yang paling cocok digunakan untuk menyanyi karena udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya, mempunyai kekuatan dan stabilitas vokal yang baik. Nah, berikut ini adalah contoh dan tutorial dari pernafasan diafragma. pernafasan diafragma merupakan pernafasan dengan menggunakan otot-otot diafragma yang ada di area sekitar tulang rusuk. Ciri-ciri dari pernafasan diafragma adalah perut bagian atas yang mengembang dan mengempis. Yang kedua adalah tidak ada pergerakan naik atau turun di area bahu. Cara mudah untuk mengenali pernafasan diafragma adalah coba buka kedua telapak tangan seperti ini. Kemudian letakkan di area antara tulang rusuk dan juga perut. Kemudian tariklah nafas dan konsentrasikan pada area tangan. Rasakan pada bagian yang kalian pegang mengembang dan mengempis. Nah, setelah kita mempelajari tentang pernafasan, selanjutnya kita akan ke teknik berikutnya nih, yaitu sikap badan. Sebenarnya dalam bernyanyi, posisi badan kita bisa sambil duduk atau berdiri, asalkan saluran pernafasan tidak terganggu. Postur yang benar saat bernyanyi, badan tegak, pandangan lurus ke depan, kaki dibuka selebar bahu, tangan boleh ditaruh seperti ini atau seperti ini. Postur tubuh yang kurang benar saat bernyanyi. Teknik selanjutnya yaitu artikulasi. Artikulasi merupakan cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Berikut contoh artikulasi yang benar. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Selanjutnya adalah contoh artikulasi yang salah. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati tuan ada di kampung baru. Kemudian berikutnya ada prasering. Prasering adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dan yang kelima ada intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Syarat-syarat terbentuknya intonasi yang baik adalah pendengaran yang baik, kontrol pernafasan,
dan rasa musikal. Bunyi yang tepat akan menghasilkan suara yang jernih dan nyaring serta enak didengar. Berikut adalah contoh intonasi yang benar. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Selanjutnya adalah contoh intonasi yang salah. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di kampung baru. Teknik selanjutnya yaitu vibrato. Vibrato merupakan usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan pada setiap akhir sebuah kalimat lagu. Berikut contoh dan tutorialnya. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tuan ada di pohon waru. Teknik selanjutnya yaitu ekspresi. Ekspresi disebut juga penjiwaan lagu. Hal ini lebih ditekankan pada kemampuan penyanyi menyesuaikan isi dan jiwa lagu sesuai dengan kehendak pencipta. Nah, jadi itu tadi anak-anak materi kita tentang gaya bernyanyi lagu daerah. Sampai di sini apakah anak-anak paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Dan jika belum, silahkan anak-anak tulis di kolom komentar ya. Ibu membuka kolom komentar sebagai tempat untuk diskusi kita. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tetap bisa belajar seni budaya di rumah dengan efektif. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini sampai akhir. Dan Ibu minta maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan mari kita lestarikan seni dan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.